Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Eko Oprek Official. Permintaan dari saudara yang mana mengenai bagaimana memasang pipa pada terpal supaya tidak bocor. Itu sebenarnya saat pembuatan kolam terpal saya itu sebenarnya sudah saya bikin, tapi video tidak terupload. Jadi kali ini saya akan membuat video dimana memasang pipa PVC paralon itu pada kolam terpal supaya tidak bocor. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mensubscribe channel kami dan tidak lupa bunyikan lonceng sekaligus like dan komennya yang positif aja ya, karena niat saya baik, yaitu membagi ilmu yang saya punya, yang sudah saya terapkan dan terbukti. Jadi saya harap video ini sangat bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Dan tidak lupa, semoga di tahun 2001 ini kondisi saudara-saudara kita semua, dan kita berdoa untuk seluruh Indonesia itu sehat semuanya, walaupun kita berdampingan dengan COVID-19 atau yang disebut dengan corona. Saya yakin ketika kita itu menjaga stamina, ya makan bukan seadanya ya, makan teratur, lebih tepatnya itu makan teratur. Insya Allah badan kita selalu fit, selalu sehat, dan walaupun kita berdampingan dengan corona, saya yakin dan kita yakin corona tidak akan mengalahkan kita ya, mengalahkan kita. Jadi kita bentengi diri kita dengan makan 4 sehat 5 sempurna tiap hari, tidak lupa makan, tidak lupa minum. Jadi itu salah satu kunci, dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin itu jadi sebelum kita melakukan sesuatu, jangan lupa bismillah ya. Di video-video sebelumnya itu sebenarnya saya sudah bismillah, tapi tidak saya videokan, saya ucapkan dalam hati. Kali ini saya akan mencoba saya videokan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Jadi mohon maaf untuk contohnya, anggap saja ini jadi terpal baik itu terpal yang biasa ya, berapapun, ataupun terpal yang karet ya, terpal yang karet ataupun pakai membran. Itu kalau caranya menggunakan cara saya ini, saya yakin tetap bisa diterapkan ya, bisa diterapkan. Bahan-bahannya tentunya terpal ya. Kenapa saya pakai terpal ukuran segini ya? Ini kalau saya pakai terpal yang sudah jadi saya lubangi itu kan ya kayaknya wah gaya. Jadi bukannya saya tidak mau, tapi kebetulan terpal saya sudah sesuai lubangnya, sudah sesuai keinginan, jadi tidak perlu saya lubangi lagi. Jadi saya menggunakan terpal yang sisa ini ya, sisa terpal ini
Ini kebetulan saya yang ada tadi, saya cari yang ada ini, cuma caranya aja yang penting ya, untuk bahannya bebas. Ini terus untuk pipa yang akan saya masukkan ini pipa seadanya juga, seadanya, intinya caranya ya. Kemudian tidak lupa cutter, pisau, dan alat bebas ya. Kalau ada spidol ya spidol, ada ballpoint pakai ballpoint, pen atau pensil juga enggak apa-apa. Terus karet dari ban bekas, kalau bisa yang masih bagus, biar nggak mudah patah, putus, biar nggak mudah putus. Kemudian terakhir silikon ya, silikon bebas, pakai silikon merek apapun, karena saya juga tidak di endorse, jadi yes, saya pakai silikon gitu aja. Anggap saja ini terpalnya, terus kita kasih tanda dulu ya, kita kasih tanda dulu. Jadi kita kasih tanda seperti ini, kemudian pakai spidol tadi atau pulpen atau apapun, kita tandai melingkar ya, melingkar. Nah, setelah itu di sini sudah ada tanda melingkar, kelihatan ya. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita lubangi horizontal ya, kita garis, kita tusuk horizontal. Jadi ini dari tengah boleh, dari tepi boleh, tapi jangan terlalu tepi. Sisakan paling enggak 1 cm ya, atau 10 mili. Sisakan dari lingkaran yang kita mal tadi itu jangan terpotong. Jadi sisakan sekitar 10 cm, 10 mili atau 1 cm ya. Saya coba dulu, saya terapkan, nanti hasilnya saya perlihatkan. Jadi semakin banyak potongannya, semakin bagus dan semakin mudah saat memasang pipanya ya. Seperti ini. Kalau kurang jelas nanti kalau sudah selesai nanti saya perlihatkan. Nah, sudah selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, adalah berlubang sudah. Jadi sisakan dari garis, kelihatan ya, dari garis tepi yang kita mal tadi itu sisakan 1 cm ya, 1 cm. Nah, anggap saja kalau terpal model gini 2 layer itu berarti yang warna oranye ini itu di dalam. Jadi masukkan pipa dari dalam ya, masukkan pipa dari dalam. Apakah bisa? Bisa. Kita coba, kita masukkan. Memang agak keras, tapi tidak apa-apa, kita paksa saja, kita masukkan seperti ini. Pasti bisa, tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa. Jangan takut robek, karena
apalagi yang pakai terpal karet itu memasukkannya lebih mudah ya. Nggak usah takut robek, yang penting yakin, Oke, masukkan. Ini sangat apa namanya, sangat rapat, sangat rapat. Jadi tadi untuk pipanya itu dimasukkan dari dalam, di penampakan dalam seperti ini. Akhirnya sangat rapat ya, sangat rapat sekali. Caranya seperti itu. Nah, dari luar seperti ini, jadi tidak ada bekas potongan-potongan tadi yang apa istilahnya, yang membuat celah dari sini ya. Tidak ada celah sama sekali. Ini ditarik pun tidak ada celah. Nah, caranya seperti itu. Ini sudah saya terapkan. Dari kolam saya itu ada 1, 2, 3, ada 3 lubang. 3 lubang, dan dari tiga-tiganya itu tidak ada satupun yang bocor. Alhamdulillah, dengan cara seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ukur. Jadi kita paskan sesuai keinginan kita, maunya misalkan nanti berhenti pipanya di sini ya. Jadi kita masukkan aja ini. Pipanya ini tetap kita dorong ya, tetap kita dorong sampai sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita rapikan sedikit. Nah, kalau sudah rapi, nah, ini rapi ya, sudah rapi, anggap saja sudah rapi. Nanti kalau ya punya saudara-saudara ya bikin yang serapi mungkin ya. Jadi nanti dilihat dari atas atau dari dari luar dilihat. Itu kalau yang bagian sini, bagian luar nanti kan tertutup ya, tertutup, entah itu tertutup pasir, tanah, atau tertutup apapun, nanti sini nggak kelihatan. Jadi yang penting bagian sini. Nah, setelah ini baru diberi ini ya, diberi silikon ini ya. Ini beneran, ini salem beneran ini, biar saudara-saudara, wah, salem beneran ini. Nah, ini dikasih dioleskan di pipanya ya, keliling, dioleskan ke pipanya. Ntar ambil lagi lemnya. Dioleskan ke pipa, mengelilingi, jangan sampai ada yang tidak terkena lem atau terkena silikon, semuanya. Nah,
mohon maaf, ini saya oles-oleskan bekas lem ini, saya oles-oleskan ke kursi saya kan jelek, jadi saya lem aja biar kuat. Nah setelah itu pipa itu kita dorong sampai lemnya itu masuk ya, kita dorong sampai lemnya masuk. Nah nih lemnya sudah masuk ya, kita rapikan lemnya, kita rapikan yang pasti celah, kalau ada celah itu sudah tertutup. Nah setelah itu ini kita anggap yang bagian dalam sudah selesai, kita perlakukan yang bagian luar ya, kita rapikan. Setelah itu anggap saja saya berubah posisi di sebelah sana, anggap saja seperti ini. Itu baru kita kasih nih karet ya, kita kasih karet. Jadi ini karet itu letakkan pas mepet di bagian terpalnya ini, mepet, kemudian tarik melingkar sambil ditarik ya ininya, karetnya, biar rapat, biar nanti dapat tekanan air dari kolam itu, biar tidak lari, tetap kuat. Ini karena ini contoh, saudara-saudara bisa melilitkan mungkin 3 atau mungkin 4 karet, tidak apa-apa. Nah nih sudah jadi. Jadi ini saya ikat dengan karet. Kalau saudara-saudara punya karet lebih dari 1, silahkan ditali lagi. Ada 5 Pak, saya punya 5, iya nggak apa-apa, lilitkan aja semuanya kalau perlu ya, asal dipandang mata itu bagus. Walaupun ini nanti tidak dilihat oleh mata, tetap secukupnya aja, yang penting dirasa sudah kuat, sudah menutupi semuanya ya sudah. Oke, ini nanti paling tidak ditunggu 15-20 menit, silikon kering sudah bisa digunakan atau sudah bisa diisi dengan air. Biasanya nanti ini ke pembuangan, dipakai untuk pembuangan atau dipakai untuk skimmer atau dipakai untuk keluarnya air dari kolam menuju ke chamber, mungkin ya ke chamber atau ke filter, itu dengan sistem seperti ini. Karena saya menerapkan di kolam saya ya seperti ini, dan alhamdulillah sampai sekarang aman-aman saja, sudah 6 bulan, sudah 6 bulan. Saya sendiri juga belum tahu apakah karetnya itu bahasa kerennya itu merpeli ya, merpeli. Getas ya, apakah karetnya sudah lepas atau belum saya tidak tahu, karena saya tidak pernah bongkar. Nah itu di pikiran saya, kalau suatu saat itu bocor, itu nanti akan saya buang karetnya, karet saya pasang yang baru, kemudian saya kasih klem ya, saya kasih klem. Jadi sudah diikat karet, dikasih klem. Klem fungsinya untuk mengamankan atau supaya karetnya itu enggak berdiri sendiri, tapi dia diikat atau dicengkram sama klem. Mungkin ini cara
bukan menyambung ya, cara memasang pipa paralon atau PVC ke terpal. Jadi terpal, baik itu terpal yang biasa, terpal yang karet, ataupun terpal membran, monggo silakan. Semua terpal bisa menggunakan cara ini. Yang jadi kuncinya itu satu, yaitu tadi di awal pemasangan pipa itu berusaha sekuat tenaga, walaupun keras, walaupun sulit, tapi saya yakin tetap bisa masuk, karena yang namanya terpal kan pasti elastis ya. Di sini kan terbuat dari plastik. Kalau yang karet malah lebih mudah. Saya punya karet itu malah dari tepian yang dimal tadi sekitar 1,5 cm, karena saya pikir karet, ya saya paksa masuk dan ternyata bisa, dan sangat-sangat kuat, rapat sekali. Mungkin itu untuk saudara-saudaraku yang menanyakan bagaimana cara memasang PVC paralon ke terpal. Dan jika video ini bermanfaat dan sudah diterapkan bagus, tidak bocor, saya harap bisa membagikan video ini ke saudara-saudara yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.